Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fazul Falari, channel kita tercinta Panah TV. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat tanpa kurang ada satu apapun, sehingga bisa melaksanakan aktivitas teman-teman sebagaimana biasanya. Oke, hari ini biasanya kita akan sharing-sharing sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman, baik sekarang ataupun nanti di kedepannya. Oke, tapi sebelumnya kita mohon maaf ya, karena saya sendiri ya sedang merasakan hal yang tidak enak di badannya kan, jadi ada pilek sama batuk ya, masih agak ada sedikit lah. Sebelumnya malah lebih parah, cuma alhamdulillah sekarang sehat. Nah, agak sehat, agak mendingan ya. Jadi kita minta maaf jika suaranya itu agak sengau-sengau sedikit gitu ya. Oke, lanjut cuy. Kita akan menyebarkan atau men-sharing sesuatu yang mungkin bisa teman-teman ambil manfaatnya. Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk ke intinya, kita akan memberikan teman-teman 4 buah pertanyaan. Nah, di mana salah satu dari pertanyaan itu akan kita bahas yang atau menjadi inti bahasan kita pada kesempatan kali ini. Pertanyaan pertama adalah, jika ada tawa maka setelah itu pasti ada. Nah, jika teman-teman menjawab tangis, maka teman-teman betul. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43, dan sesungguhnya dialah yang menciptakan tertawa dan nangis. Nah, kemudian pertanyaan kedua, jika ada kematian, maka pasti ada. Kalau teman-teman jawab kehidupan, maka teman-teman adalah betul. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 44 bahwa sungguhnya dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kemudian pertanyaan ketiga, apabila ada laki-laki, maka jika teman-teman menjawab perempuan, maka teman-teman betul dalam menjawab pertanyaan. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 45 ya, tentang hal ini, bahwa dialah yang menciptakan adanya laki-laki dan perempuan. Jadi teman-teman bisa dicek sekalian ya, surat An-Najm 43, 44 dan 45. So, pertanyaan terakhir, jika ada kekayaan maka ada titik-titik. Jika teman-teman menjawab kemiskinan atau miskin, maka teman-teman menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban salah. So, bagaimana kenapa bisa salah? Maka kita akan bahas pada video kali ini. Let's check it out. Oke, nah, kenapa jawabannya salah? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan hal tersebut. Ya. Coba teman-teman kita lihat ya, di surat An-Najm juga ayat 48. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ bahwa dialah yang menciptakan kekayaan, zat yang membuat orang itu kaya, dan juga yang menciptakan sebuah kecukupan. Jadi bagi teman-teman yang berpersepsi ya, sampai sekarang mungkin masih berpersepsi bahwa kok Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kehidupan yang miskin, jadi mulai kurangi hal tersebut ya. Karena apa? Hal tersebut adalah termasuk salah satu prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa hilangkan hal tersebut ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kemiskinan bagi kita, tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kecukupan bagi kita hidup di dunia ini. So, bagi teman-teman yang masih berpikir demikian, itu tandanya mungkin ya, kalau menurut persepsi kita, menurut analisis kita, itu kurang bersyukur dengan kehidupan yang ada. Jadi siapakah yang menciptakan kemiskinan? Itu adalah diri kita sendiri.
Jadi kalau teman-teman pengen bahagia hidup di dunia ini, silakan persepsikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan kemiskinan. Bersyukurlah dengan apa yang sudah kita dapatkan dan rasakan cukup pada diri kita dengan apa yang sudah kita capai pada sampai saat ini. Jadi jangan sampai kita itu merasa kok saya dapat segini. Emang dulu kita bisa apa, ya kan? Dulu kita belum bisa apa-apa, tapi pada sampai saat ini, titik ini kita sudah bisa melakukan semua perbuatan atau hal yang bisa kita lakukan dengan baik. Nah, itulah teman-teman, kunci kebahagiaan kita bisa hidup di dunia. Jadi, jika teman-teman pengen hidup bahagia di dunia, lakukan hal tersebut. Nah, teman-teman, itulah ya, semoga bisa memberikan semangat dalam diri teman-teman dan motivasi pada diri teman-teman dalam menghadapi ujian di dalam kehidupan dunia ini. Sepada hakikatnya, kayanya hati dengan syukur itu lebih membuat kita merasa lebih baik daripada miskinnya hati dari rasa syukur kita, atau merasa berterima kasih pada Allah atas apa yang sudah kita capai pada kesempatan kali ini, dan tentunya pasti dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan persepsikan diri bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang memberikan kemiskinan kepada kita, tapi bahwa diri kita lah yang memberikan rasa pesimis dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. So, bersyukurlah kepada Allah agar hidup kita damai dan tidak merasa kurang dan sesuatu apapun yang sudah kita dapatkan sampai sekarang ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Saya Fatul Fala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih,